Bagaimana menanggapi apabila kita ingatkan masalah akidah, lalu mereka katakan, ada juga ulama yang berpendapat begini dan begitu, seolah-olah ada perbedaan pendapat dalam akidah. Di dalam akidah tidak boleh berbeda kecuali yang para sahabat memang beda. Dan perbedaan para sahabat itu berbeda hanya dalam masalah cabang dari sebuah masalah akidah. Misal, para sahabat tidak ada yang berselisih tentang Nabi SAW Isra Mi'raj dalam keadaan terjaga, dalam keadaan badannya, bukan cuma sekedar dalam mimpi. Tetapi mereka berselisih pendapat waktu Nabi SAW diangkat ke langit, apakah bertemu Allah secara langsung atau tidak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kita keep dulu ucapan Ustadz tadi bahwasanya kita tidak boleh berbeda dalam masalah akidah kecuali perbedaan itu berasal dari para sahabat. Ini ada kitab Al-Aqidah As-Safariniyah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, syarahnya ya, syarah Al-Aqidah As-Safariniyah. Sekarang kita masuk di halaman 307 kalau tidak salah ya. Langsung kita baca di bagian yang ada garis merahnya itu, walakinnal haqiqata, tetapi pada kenyataannya, annahu sesungguhnya la yumkinu an naqula, tidak mungkin kita itu mengatakan atau tidak mungkin benar untuk dikatakan anna jami'a masailil aqidati, bahwasanya semua masalah-masalah akidah yajibu fiha al yakinu, wajib di dalamnya sampai mencapai taraf yakin atau pasti di dalamnya kita meyakini. Ingat ya, yakin di sini maksudnya adalah bukan kamu tidak percaya, kalau percaya tidak percaya lain. Ini yakin maksudnya adalah di atasnya dzon ya. Jadi misalnya kamu ada sesuatu, Muhammad makan apa minum, ya kamu yakin minum, tapi masih ada kemungkinan dia nggak minum tapi makan. Nah itu berarti bukan yakin, masih kamu menyangka atau dzon, yaitu dalam bahasa ulama begitu ya. Kemudian li'anna minal masailil akidati, karena sebagian dari masalah-masalah akidah itu ada sesuatu ikhtalafa yang berselisih fihi di dalam masalah itu atau di dalam sesuatu tersebut al ulama rahimahumullah, ya para ulama. Karena ada dalam masalah akidah itu yang ulama itu berbeda-beda pendapat. Jadi misalnya kamu meyakini A atau meyakini B. Dua pendapat ini sama-sama dibenarkan oleh ulama. Artinya ulama berbeda-beda. Ketika kamu memilih salah satunya itu kamu bukan yakin, tapi cuma dzon. Ya. Yakin itu sudah seperti 1 tambah 1 2. Tidak mungkin ada perbedaan. Allah ada, itu sudah yakin namanya. Tidak mungkin ada perbedaan. Nah, jadi kalau masih ada perbedaan berarti belum level ya yakin, masih level don begitu ya. Kemudian wa makana mukhtalafan fihi, dan apa-apa yang adalah diperselisihkan fihi di dalamnya atau dan persoalan-persoalan yang diperselisihkan itu baina ahlil ilmi, di antara kalangan para ulama, falaisa yakiniyan, maka itu tidak disebut hal yang meyakinkan, atau bahasa lainnya itu maka itu bukan hal yang pasti, berarti levelnya zonni ya, bukan yakini. Bukan sesuatu yang tidak punya pembanding. Masih sesuatu yang punya pembanding. Ada kemungkinan lain. Kenapa ada kemungkinan lain? Ya karena kan kita menghormati ikhtilaf. Ternyata ulama berbeda pendapat. Apalagi ulamanya sama-sama ahlus sunnah wal jamaah misalnya. Nah, jadi bebas kamu meyakini yang mana. Tetapi kalau dalam bahasa Arabnya atau dalam bahasa ilmu itu belum disebut yakin. Hanya kamu menyangka atau ghalabatud dzon. Lebih meyakini atau lebih mengira ya. Jadi beda antara lebih yakin dengan yakin saja. Kalau sudah yakin itu berarti sudah nggak ada kemungkinan yang lain. Tapi kalau cuma lebih meyakini karena masih ada pembandingnya. Kenapa? Li'annal yakina, karena yang disebut dengan yakin yang saya maksudkan itu, yang saya jelaskan itu ya, la yumkinu nafyuhu abadan, tidak mungkin dianulir. Artinya tidak mungkin ada pembandingnya. Mesti hanya satu, itu yang disebut dengan absolut. Allah ada, itu tidak mungkin ada pembandingnya. Tidak ada kemungkinan Allah tidak ada. Sudah pasti ada, itu sudah yakin namanya. Famathalan, maka contohnya, ikhtalafal ulama'u, berbeda-beda pendapat para ulama rahimahullahu, semoga Allah merahmati mereka, fi adzabil qabri, tentang siksa kubur. Hal huwa waqi'un ala, apakah siksa kubur itu menimpa atau terjadi atas. Nah, perhatikan kelanjutannya halaman 308. Al-badani, badan, au alar ruhi, atau itu menimpa ruhnya saja, bukan badannya. Jadi yang disiksa itu jasad yang dikubur itu atau ruhnya. Nah, itu ulama berbeda-beda pendapat. Waqtalafa aidon al-ulama'u, dan juga berbeda pendapat.
para ulama itu rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya, aidon juga ya. Jadi ini benar-benar juga gitu ya. Fil ladzi yuzanu, tentang apa yang akan ditimbang. Hal hiya al a'malu, apakah itu adalah amalnya? Au sohaiful a'mali, bukan kho ya. Au sohaiful a'mali, atau itu adalah lembaran-lembaran amalnya. Au sohibul amali, atau pelaku amalnya. Jadi masih berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan amalnya, ada yang mengatakan lembarannya, ada yang mengatakan orangnya. Nah, kalau kamu memilih yang manapun itu tidak disebut yakin namanya, tapi disebut zon. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi kalau masih ada ikhtilaf berarti bukan yakin namanya. Kira-kira begitu. Kemudian waqtalafal ulama'u, dan ulama juga berbeda pendapat rahimahumullahu aidan fil jannati, di dalam masalah surga. Allati uskinaha adamu, di mana ditinggalkan ya, bukan ditinggalkan ya, ditempatkan ya. Di surga itu siapa yang ditempatkan? Nabi Adam. Ini berarti dulu Nabi Adam ditempatkan di surga itu. Ulama berbeda pendapat ya. Hal hiya jannatul khuldi, apakah itu adalah surga yang kekal ya? Au jannatun fid dunya, am jannatun fid dunya, atau surga yang lain, surga yang ada di dunia, bukan surga yang kekal itu. Ah, kira-kira begitu ya. Dan ini Syekh Utsaimin tidak menyebut-nyebut sahabat berbeda atau tidak. Ini ya perbedaan ulama. Dan tentunya di dalam memahami teks-teks Al-Quran atau hadis. Bahkan kalau dibaca-baca tentang perbedaan surga itu ya Ibnu Taimiyah lah yang berpendapat, Ibnul Jauzi dan sebagainya. Jadi ya ulama begitu ya. Mereka berdalil dengan hadis, berdalil dengan ayat dan sebagainya. Gak mesti itu harus pernah diperselisihkan oleh para sahabat baru kita boleh berselisih. Enggak juga. Justru karena sahabat itu tidak ada penjelasan tentang itu, maka ulama pun menjadi berbeda-beda di dalam memahaminya. Jadi teori yang dibuat oleh orang ini agak aneh. Bahwasanya boleh berbeda dalam akidah kalau sudah diperselisihkan oleh sahabat. Ya enggak juga. Walaupun memang ada yang diperselisihkan oleh sahabat, tapi ada juga yang tidak. Begitu aja intinya ya. Kemudian kita lanjutkan kepada bagian selanjutnya, di mana ini mungkin termasuk kepada yang diperselisihkan oleh sahabat. Waqtalafal ulama'u rahimahullahu aidan, dan ulama juga berbeda pendapat ya. Fi ru'yatin nabiyyi rabbahu, tentang melihatnya Rasulullah SAW kepada Tuhannya. Ini berarti ketika Mi'raj. Hal ra'aitahu bi ainihi, apakah Rasulullah SAW melihat Tuhannya dengan mata Rasulullah SAW? Yakni fil hayati, maksudnya dalam keadaan terjaga. Am ro'a biqolbihi, atau melihatnya itu dengan basyirah, dengan mata hati ya, itu seperti yang dijelaskan oleh orang ini tadi ya. Itu ada yang diperselisihkan oleh sahabat. Tetapi masalah-masalah yang lain juga ya ada yang juga tidak diperselisihkan oleh sahabat, bahkan mungkin tidak ada pendapat sahabat di situ, tetapi ulama mengulas berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis. Hal seperti itu sudah biasa terjadi. Kemudian ini sudah masuk bagian terakhir, waqtalafal ulama rahimahumullahu, dan ulama juga berbeda pendapat, semoga Allah merahmati mereka, finnari, di dalam masalah neraka. Hal hiya mu'abbadatun, apakah neraka itu adalah kekal atau selamanya? Am mu'ammadatun, atau ada jangkanya atau ada temponya ya. Jadi amadun itu kan tempo ya. Amadun ba'idun, tempo yang panjang. Ada amadun qasirun, tempo yang pendek. Mu'ammadatun berarti ada temponya ya. Ada rentang waktunya. Berarti bukan kekal ya. Jadi kira-kira begitu kira-kira ya. Kebalikan dari mu'abbadah. Maka penutupnya wa kullu hadhil masaili, dan semua persoalan-persoalan ini minal aqaidi, adalah termasuk dari masalah-masalah akidah. Wal qaulu bi annal aqidata, dan ucapan atau pendapat yang mengatakan bahwa akidah itu laisa fiha, tidak ada di dalam akidah itu, khilafun, perbedaan pendapat, alal itlaqi, secara mutlak, artinya pokoknya kalau akidah itu tidak pernah ada perbedaan pendapat ya, ghairu sahihin, maka pendapat atau ucapan seperti itu ya tidak benar. Kira-kira begitu ya. Innahu, karena sesungguhnya yujadu, dijumpai min masailil akidati, dari masalah-masalah akidah itu, ma apa-apa, ya maluh, yang mengamalkan ya, fihi, di dalam hal tersebut, al insanu, manusia, bidzonni, secara dzon. Kalau mengamalkan dalam masalah akidah berarti kan meyakini, kalau dalam masalah fikih kan melaksanakan.
Berarti ini amaliyah qalbiyah, meyakini. Dan di situ ternyata levelnya hanya mencapai dzon. Banyak dalam masalah akidah itu yang kita meyakini tapi masih level prasangka yang kuat atau dzon ya. Bukan masuk kepada yakin yang sudah pasti kita tidak ada kemungkinan yang lain. Dimana itu hal-hal yang tidak mungkin ada ikhtilaf. Jadi itu ya nyambung kan. Maksudnya tidak mencapai level yakin artinya masih sampai taraf dzon karena masih ada ikhtilaf. Dimana yang berikhtilaf itu malah ulama sama-sama ahlu sunnah wal jamaah. Berarti sama-sama harus dihormati. Kenapa? Karena bisa jadi yang mana yang benar adalah salah satunya. Jadi begitu ya. Jadi nggak ada patokan harus sahabat berbeda lalu kita boleh berbeda. Enggak ya. Ulama pun berbeda. Allahumma dina hadasabil.